Assalamualaikum, selamat malam. Balik lagi di Selasa malam bareng Putri. Halo, apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Terus lagi pada ngapain? Leye-leye? Boleh sambil nanti nonton Putri ngobrol-ngobrol bareng teman Putri ini malam ini, boleh disiapin cemilannya. Ilah mbak bakalan kayak 2 jam aja ya, nggak apa-apa. Nggak apa dong nanti, karena tamu jadi temen yang akan Putri ajak ngomong malam ini nih, kayaknya bakalan sharing banyak cerita dan keseruan nih malam ini. Seputar apa? Seperti yang udah dikasih tahu, teman ngobrol Putri malam ini tuh adalah seorang yang sudah lama berkecimpung di dunia public relations gitu. Kebetulan sekarang pun masih di bidang yang sama ya, dari awal dulu ketemu sama Nona yang satu ini. Jadi malam ini Putri bakalan ngajak teman Putri, Ibu Indira Puliraja, bakalan gabung sama kita buat sharing dan cerita pengalaman-pengalaman dia, success story-nya dia selama di dunia public relations atau marketing communication. Assalamualaikum Bunda. Alhamdulillah Bunda gabung sampai selesai ya Bun. Nih kembarannya Bunda nih, karena bintangnya sama Bunda, Libra. Jadi PKB sih iya nih Bun. PKB emang apa? Ini hijau apa biru Bun? Kita lagi ini nih, nggak tahu tadi langsung keambil ini aja. Mana yang senada ya Bun? Ini agak-agak susah ya Bun kalau mirip dress code mau live IG live tuh ya. Ya Allah, nggak apa-apa lah ya Bun nih. Sekarang PKB-PKB-an. Kemarin yang PKB yang hijau-hijau itu yang bareng Kristo. Hijau apa biru? Aku bilangnya ini biru Tosca. Hijau Tosca apa biru Tosca nih? Agak-agak disorientasi warna kayaknya nih saya nih Bun. Gitu. Bunda lagi udah di rumah ya Bun ya? Karena masih WFH ya Bun. Terus kita masih nunggu Indira Puliraja. Tadi terakhir udah siap, udah dendong-dendong. Hijau Tosca bungkus. Hijau Tosca ya Bun. Ya udah, hijau Tosca ya. Daripada nanti aku di ini kan durhaka sama Bunda. Hijau ya, iya nih hijau kebiru-biruan. Tetap ada birunya. Gitu. Jadi masih nungguin. Kenapa terbersit buat ngajakin Indira ngobrol? Karena anaknya seru banget. Dari dulu tuh ini multi talenta banget perempuan yang satu ini. Jadi nanti biar si Ira ya, kalau dipanggil Ira yang nah, Ira yang cerita. Kalau Ira lama langsung masuk ya Bun. Ayo siap-siap Bun. Ini bisa bertiga nggak sih? Katanya sih sekarang udah bisa bertiga, berempat. Assalamualaikum Boe. Tapi nggak tahu nih bisa apa enggak. Ini bintang tamunya masih dendong. Aduh. Dendong. Jadi ya si Dira ini multi talenta dulu waktu zamannya. Jadi Dira ini adalah anak didiknya Bunda Citra Aulia. Sama seperti aku. Nah, Dira ini dulu seangkatan sama halo Teli. Halo Putuy. Seangkatan sama yang kalau kemarin sempat nonton yang edisi pilot. Nah, itu sama Kristo. Jadi seangkatan tuh sama si Kristo. Jadi ada batch MIT pertama. Jadi Dira dan teman-temannya ini sekarang sudah berpisah mencar-mencar. Ada yang tetap di dunia perhotelan, ada yang sudah menjadi pilot kayak Kristo kemarin, ada yang buka usaha sendiri, ya Bun. Iya nih Teli, katanya aku kayak PKB kata Bunda. Teli coba ini hijau Tosca apa biru Tosca warna baju aku malam ini. Kalau kata Bunda ini namanya hijau Tosca.
Kalau aku bilang ini juru Tosca. Gitu. Nah, udah join nih sang bintang tamu divanya malam ini. Ibu Indira Puliraja. Ini terakhir ketemu Dira, nggak tahu lupa kapan. Ketemu, iya hijau Tosca ya, berarti aku yang salah ya. Disorientasi warna. Ya bun, hijau Tosca, fix hijau Tosca. Jadi terakhir ketemu di, nggak tahu di weddingan Nana lagi jangan-jangan. So udah lama banget nggak ketemu. Pengen main-main ke hotelnya Dira, belum kesampaian juga, belum ada ketemu pas waktunya. Gitu. Ibu Indira bisa langsung request join. Kita tunggu sebentar. Jadi kalau misalnya nanti melihat sosoknya Ibu Indira ini, kalau ketemu sama dia tuh bawaannya ngakak mulu dulu, nggak tahu kenapa. Ada aja ya komentarnya yang bikin pecah suasana. Ibu Diranya sedang waiting connection. Mudah-mudahan gak ada masalah sama wifi kita malam ini ya. Assalamualaikum, Masya Allah, cantik sekali kamu. Tetap ya dengan bandananya. Mira, udah lama banget gak ketemu. Aku kangen ketemunya virtual. Bando gue dipotong, Mbak. Kayaknya gue harus rada lebih jauh ya, Nek. Oh, iya. Karena kalau nge-zoom, gue pernah dikomplain Bu sama teman-teman gue. Itu isinya muka lo semua. Kenapa? Agak jauhan. Karena terlalu deket Bu. Oh, baik. Jadi kita baik. Iya. Halo, ada Om Frank. Kedengeran sayang, kedengeran. Kamu pakai handsfree kan? Baik. Iya, pakai handsfree. Iya, karena biasanya kalau nggak pakai handsfree itu agak jauh. Coba disapa dulu semua fansnya Indira Puliraja yang sudah menanti dari tadi. Fans. Pak Frankie. Iya, apa ada Om Frankie. Ini ya aku sebutin ya. Tadi udah ada Bunda, udah ada Teli. Ingat nggak? Kenal Teli nggak dulu? Itu dia di Bogor Cafe. Kalau aku nggak inget, mohon maaf ya, Mbak Teli. Mbak Teli kan, toh? Teli Listiana namanya. Iya. Juga ada teman-teman aku, ada Om Frankie, ada Om Faisal. Mas Faisal tuh dia. Iya, aku ingat di Bogor Cafe, ya kan? Nah kan, masyarakat dan penduduk Bogor Cafe hadir malam ini. Dira kalau mau sapa-sapa dulu boleh sama fansnya. Oh tuh kata Bunda, nggak ketemu Ira sama Teli. Iya, aku nggak familiar juga sama namanya ya, mohon maaf. Yang punya Perol hadir, jadi lebih hafal kayaknya yang punya Perol kan. Siap Bun, makasih loh Bun, udah hadir Bun. Hadir. Jadi Ra, ya Mbak. Tadi aku udah sempat kasih tahu nih sama teman-teman kita yang 100 juta di luar sana ya. Jadi Dira ini dulu sih waktu kita kan pernah satu alma mater ya. Dulu itu dari awalnya itu adalah MIT. Tadi aku juga sebutin kemarin tuh satu batch sama si Kristo kan. Yes. Kemudian kamu boleh cerita deh, kalau kamu yang mau cerita, kayaknya lebih enak kamu yang cerita deh. Awal muasalnya pertemuan kita di alma mater tercinta itu. Iya ya Mbak, jadi aku masuk dan ketemu Mbak Putri itu tahun 2012 ya. Nah, jadi 2012, ya? Pertama kali merasakan kerja sebagai hotelier itu tahun 2012 Mbak Put. Which is yang lalu. Berapa tahun lalu sih berarti? 8 ya. 8 tahun lalu. Mbak, yang kayak tadi Mbak Putri bilang, aku mulai karirnya SMIT bareng sama Kristo, 2 tahun masa pendidikan, terus 3 tahun deployment masa di pendidikan ya? Kemudian masa dinas. Masa dinas, penggojlokan 2 tahun ya, muter-muter. Sampai pendidikan 2 tahun, masa tahun Nek.
kenapa akhirnya kan 2 tahun penjurusan tuh ya, 2 tahun penjurusan. Kemudian sebelum ke situ dari dulu passionnya emang di PR. Jadi aku tuh masuk Borobudur itu not as my first job as fresh graduate sih Mbak. Jadi emang udah kerja di beberapa industri. Sebenarnya aku mulai karir itu di bank, di salah satu bank itu as customer service dulu. Jadi aku mulainya tuh bagian operasional gitu. Kemudian kok ngerasa karena gini dari awal, bukan dari gitu ya, yang halo-halo tuh pasti gue. Nah, jadi memberanikan diri untuk keluar dari bank, kemudian apply di position as PR or marketing communications. Terus akhirnya masuklah, selesai di bank itu, aku masuk ke marketing consultant, kemudian aku masuk ke organizer. Jadi emang udah patternnya gitu loh. Di dunia perbacotan ya. Di dunia perbacotan. Jadi udah patternnya gitu. Terus pas masuk MIT, oh ya udahlah, aku pendidikan dulu 2 tahun, kemudian setelah udah pendidikan, emang jadi kan dulu seingat aku ya, ketika udah lulus pendidikan itu disuruh pilih 3 jurusan lagi, Nek. Oh, ada pilihannya ya sama Bunda ya. Bunda kok Papri sih dulu, Bunda kan? Nah, udah Papri. Ya, Papri ya. Papri. Jadi suruh ambil 3 jurusan deh. Maksudnya 3 departemen yang diinginkan untuk dideploy gitu, untuk di assign lah gitu. Nah, salah satunya ya aku 2 diantaranya ada departemen lain gitu. Nah, singkat cerita, sebelum lulus aku tuh udah nggak tahu ya, mungkin emang udah jodoh, udah takdir gitu kali ya. Waktu belum lulus MIT pun almarhumah Mbak Vika udah minta ke Pak Pri gitu, siapa nih anak MIT yang bisa mengisi satu tempat kosong. Waktu itu di PR tuh kebenaran ada satu tempat kosong as asisten manager kan Mbak. Iya. Waktu itu sebenarnya ceritanya sih awalnya buat invalan, karena kalau Mbak Anggi ada di sini ya, kalau ada Mbak Anggi di sini, jadi waktu itu Mbak Anggi melahirkan, terus posisinya Mbak Anggi kosong tuh. Nah, aku menginval sebetulnya. Terus setelah itu ya malah dilanjut gitu. Ya udah ya. Jadi tetap jadi belum lulus. Jadi belum lulus MIT tapi udah masuk ke departemen PR gitu. Hai Ari Putri. Ini adalah kebanggaan. Iya. Caster kebanggaan kita berdua ya, Nek. Tiap minggu, kayaknya seminggu 2 kali tuh. Ya ampun, Daya. Ya ampun, berebutan. Mbak Put, dulu tuh lo waktu di Borobudur, ini nggak sih, pernah ikutan ini nggak sih, paripurnanya Mbak Yeyen? Yeyen tuh dulu punya loh, paket paripurna. Paket paripurna. Ya, gue sih pokoknya seringnya kerimbat. Ya, pokoknya itu lah ya. Karena kan nggak boleh lama-lama ya kalau udah masuk salon ya. Itu suka, Put, mau kemana? Ini ada bos saya nih yang suka ngabsenin. Ini kalau udah ngilang 2 jam, pasti di salon. Iya, kalau gue tuh dulu tuh gue kalau triknya nyalon nih Mbak Put, gue tuh selalu pulang kerja. Nah, pas pulang kerja tuh gue bisa tuh paripurna. Bisa ada gue kerimbat, facial, pijit, Nek, ampun. Jadi kadang-kadang tuh ya, kita ya kalau mau pulang kan mampir dulu dong ke Oker lihat salon. Adalah tuh yang lagi dikerok ya kan, dikerok, dipijit. Halo Tante Mira. Ini ada teman banget. Oh iya, hai followersnya Indira. Ini pasti kan bergabung nih followers kita berdua ya. Iya, Tante Lira juga senior aku di industri PR perhotelan gitu. Beliau dari Dharma Wangsa.
Oh, di Dharma Wangsa sekarang. Oh iya, Ra. Sekarang lu cerita dong. Sekarang lu on duty di mana nih? Kali aja gitu ya. Teman-teman aku yang baru kenal kamu nih malam ini. Ada yang baru kenalan. Jadi Kamu gimana? aku udah 3 tahun, ini jalan 3 tahun, pos ketiga aku di The Sultan Hotel and Residence Jakarta, posisinya Marketing Hmm, Communications Manager. Gitu Mbak Put. Nah, gue tuh suka ngeliat kalau lo staycation, tapi lo belum pernah mampir ke tempat gue. itu dia. Seperti Aduh, itu. aku sudah bikin proposal ya sama si Bapak Negara untuk staycation di Sultan. Hmm, Nanti insya Allah ya kita oh datangi. iya, murah meriah Mbak, lagi ada pre-opening karena kan kami baru buka lagi ya setelah kemarin sempet tutup pas PSBB, terus pas awal-awal pandemik. Jadi ini baru buka lagi, ada reopening Apa aja promo tuh? murah meriah. Promonya apa tuh? Tolong dong disebutkan boleh? Ah, mau gue jadi jualan. Iya dong. Kan selalu dunia perbacotan nggak jauh-jauh dari jualan ya kan? Ember, langsung minum Boleh, air ya. boleh, boleh. Iya. Teman ini teman kantor aku nih Mbak Tuti nih. Oh, Lu Mbak. mesti Hai kenal Mbak sama dia. Tuti. Salam kenal. Mbak Lira juga. Mm-mm. Jadi Sama apa tuh ramenya. promonya? Sama Jadi ramenya. promonya sama ramenya. Jadi promo di Sultan itu reopening promo 900.000 aja, coba Mbak. Tuh Kapan kan. lagi? Ini yang mana? Ini 900 yang hotel apa yang residen? hotel, yang hotel. Hotel. Yang hotel Oke, lagi ada promo 900. 900.000 aja. Itu Mm-mm. room only ya, tapi ya room Oh, only oke. itu Oh, room mulai only di ya. Oke. mulai di deluxe room, tapi ntar bisa kita upgrade gitu. Soalnya Sultan punya family room gak Coba sih? Mbak Ini Put yang selalu gue kapan-kapan. tanyain. Selalu yang gue tanyain ke Uh, hotel-hotel tuh kalau gue mau staycation. Typical hotel legend ya Mbak, typical hotel lawas itu kami punya unique selling point, kamarnya gede-gede gitu kan. Karena Iya. kan hotel lama menang di Spacious landscape ya. ya, menang di Ya. landscape, menang di ya spacious lah, menang di size gitu. Kalau mau family bisa aja di Grand Deluxe atau di Deluxe room yang tadi Mm-mm. aku bilang. Cuman kamar Mm-mm. yang misalnya Mbak Putri nih udah bawa 2 anak, anaknya udah gede-gede juga kan, Udah gede, udah kayaknya agak remaja susah ya. ya kalau Udah mau kalau satu kuliah. kasur. Gak muat. Jadi harus beda kasur kan. Nah, gue ada Mm-mm. tuh namanya Lanais. Jadi kamar Lanais tuh agak seperti apartemen gitu. Oh, Jadi oke. gimana ya? Satu kamar tapi ada 2 kamar tidur gitu. Nah, itu Kayak apartemen lah, bedroom. tuh bedroom. Jadi Apa itu namanya? bisa Apa buat namanya? Lanais room. La nice room. Oke, oke. Lanais room. Itu Jadi Lanais itu ada 1 bedroom, ada 2 bedroom sama 3 dua bedroom. Jadi bedroom. Oke. mirip residence gitu. Oh, Cuman kalau lu tapi mau ya. kalau lo mau di residence yang lo bisa masak, ada dapur gitu kan, ke apartemen, ke residence gitu. Ada Acit, Kak, lihat tuh Kak, kata Oh, ini. Iya bener. Ini satu batch juga ya sama Dira ya. ini Acit. satu batch. Oh Putri kayaknya bukan presidential suite, dia harusnya penthouse. Gila. Macam Victoria's Paling Secret atas ala-ala gedung, model ya kan? paling atas gedung. Amin kak. Boleh Penthouse kak. itu Atas ada gedung. ini sendiri. Penthouse itu ada kolam renang sendiri. Jadi bener-bener kayak cuman dia doang. Lu tidur Oh, dah di oke, situ oke. ya? Ada di situ. Ada di Sultan ya. Oh, gila, Ada. Papi. Ini Papi denger gak ya? Tiba-tiba Papi langsung gak denger. Kalau Bilang udah denger Bapak negara, cus. Bapak negara langsung matiin begitu denger penthouse, ya kan? Enggak gitu kan. Ya, sekali. Put, lu kan mau ulang tahun, Put. Kado ulang Kamu tahun mau tau, lo. besok aku anniversary. Besok aku Ya, anniversary. tuh. Bisa. Kado anniversary bisa, kado ulang tahun bisa, cus. Pak negara. Ya ampun, cusnya. Iya, amin. Nanti ya. Ada Terus ada lagi Mbak Putri. promosinya apa? Kakak Indira, aku takjub dengan Banda. Aku Ini takjub andalan nih. Aku kan pakai turban nggak bisa ya. Jadi ya udah pakai bandana aja nanti. Pakai turban kayak Mbak Putri, gue sakit kepala. Bisanya cuman bandana ya udah.
Terlalu nyelekep ya, Bu. Nyelekep kepala itu pakai Gerah. turban. Terus. Jadi Aku jadi lupa tuh pertanyaan aku selanjutnya. Gara-gara bandana apa kamu. Mbak? Terus udah kan Apa ya. Mbak? Apa namanya? Jadi Mm-mm. sebenarnya PR itu dari sebelum kamu dari masuk ke hotel, itu pun kamu sebelumnya Ya, udah emang apa gifted apa gimana, Ra? Dengan perbacotan aku itu, Ra? kalau aku nggak tahu ya mau dibilang gifted apa enggak, tapi aku emang ngerasa karena tadi basicnya udah tiap ikut organisasi pas kuliah, pas sekolah itu udah selalu bagian Mm. humas, bagian perbacotan, ya mungkin it's ya mungkin gift ya Mbak ya, it's running through my blood, it's like my personality is there gitu loh, karena buat aku apa ya, jadi PR itu ya jadi teman yang baik, jadi skillnya tuh bisa dipelajarin, tapi personality-nya juga harus udah ada di situ dulu, gitu. Kalau menurut Oke. aku, nah kayak Mbak Putri dulu cross training kan ya di departemen PR juga kan waktu di HBJ. Pernah. Nah sebenarnya lo kan emang udah personality ke PR-an lo tuh is there gitu loh. Lo udah, Iya, apalagi sekarang nih gue ya. sama lo udah bisa nge-host, punya program IG Live yang rutin, itu kan berarti lo udah apa ya emang lo di sana juga gitu loh, personality-nya, tinggal skill-nya diasah, networking-nya ditambah. Kalau buat gue sih gitu ya. Iya benar-benar. Iya sih dulu tuh Jadi sebenarnya yang jadi nggak PR tahu ya seru banget. jadi teman yang baik gitu sih kalau buat gue. Iya dulu ngerasain itu pas cross training kan dikasih waktu juga dikasih apa kesempatan sama Bunda untuk cross training ke departemen mana, terus yang kepikiran di gue tuh cuman PR gitu, kayaknya seru banget. Aku tuh sama Ini kan capek ya. apa housekeeping kan capek ya, Bo. Mana aku nggak bisa, nanti aku disuruh ngelayerin karpet, ya kan? Gini, oh my god. Kenapa? Kita udah lama gak ketemu ya. Saking udah lama jadi, aduh kocak lu Put. Bener. Gue gak kebayang kalau gue di housekeeping ya. Itu making bed di rumah aja ancur-ancuran. Aduh, belum lagi nih kalau di housekeeping saya harus ada timernya. Iya, dalam berapa menit harus berapa kamar gitu ya. Wah, Dia punya assignment kan kalau di housekeeping kan. Satu orang tuh harus berapa kamar kan gitu ya. Nah, itu. Jadi gue bilang, nggak ada PR aja kayaknya ya, hore-hore ya. Kenapa nggak di sales, Put? Gue pernah kenapa nggak di sales? Ya, dulu tuh gue pernah kalau dulu ada Pak Coki tuh sempat nawarin gue untuk pindah ke sales. Cuman tidak mendapat approve dari orang rumah. Mungkin tahu gelagatnya gue gimana gitu. Jangan jadi orang sales. Jadi nggak dapet lampu hijau. Tidak tapi boleh kan cross training aja. Gak usah transfer. Waktu itu sebenarnya kenapa nggak cross training? Enggak jadi pada nanti aku nggak bisa move on dari sales kan, mendingan ya udah ada ke PR aja. Tapi alhamdulillah loh dari PR itu aku dapet ya gara-gara di PR itu ya, gara-gara cross training PR itu kan dapat assignment jadi MC juga kadang-kadang. Oh kan? Iya, Anda kan laris ya pada zamannya. Gantiin Mbak Fitri. Itu dari situ, Ra. Keberanian gue untuk bisa ngomong gitu. Sebenarnya lo emang udah punya Put. Sebenarnya mungkin emang mungkin yang tadi bilang mungkin gifted tapi nggak diasah, tapi nggak ada tempatnya buat buat disalurkan gitu. Nah, once lo cross training, akhirnya lo punya keberanian itu, kemudian lo skillnya lo pelajarin, kesempatannya ada gitu kan. Tapi ngomong-ngomong jadi MC kan kamu juga MC andalan ya dimanapun kamu berada. Itu ada sampai nasional deh. Nah kan nasional, ya Allah, ya. Tunggu, pengalaman MC apa ya? Terbikin panik bahasa gue. Terbikin panik tuh nggak ada Put. Terbikin panik tuh nggak ada, tapi terngeselin tuh ada, dan itu akan selalu gue ingat sepanjang masa deh. Oh ya? Pernah lo ngalamin kayak gitu? Itu kayak apa tuh? Jadi tuh gini, ngeselinnya tuh bukan ngeselin gimana ya, cuman kayak ya elah, tahu gini kan gue pulang aja gitu. Jadi gini Mbak Put, dulu tuh gue juga suka dipercaya
oleh tim catering sales ya untuk MC nasional Benar. negara-negara yang butuh MC ya kan. Iya. Udah tuh, gue inget banget itu negara Maroko ya. Udah nih Put, gue dandan pakai kaftan ya nggak sih? Oh Maroko ya kan, negara Islam. Gue pakai kaftan nih Put ya, niat rambut udah kejen dari jam. Warna orange gak? Warna kesukaan lo. Put, gue inget kaftan gue warna pink ya. Gue udah ke salon, udah ke Yeyen dari jam 4 ya Put. Oh kan reception kan, kita kan nggak boleh terlambat ya kalau Gak nge-MC apalagi. iya benar. National Day ada duta besar, menteri-menteri hadir, kita nggak boleh telat dong. Kita udah nyalon nih dari jam 4 Put, ya kan? Ya. Bulu mata udah on point. Enggak, aku nggak bisa pakai bulu mata, aku gatel, jadi nggak bisa. Gue nggak bisa pakai bulu mata, jadi udahlah eyeshadow aja 3 warna, terus rambutnya udah layer. Harus 3 layer Put, terus pakai kaftan, ya kan? Kalau National Day, diva banget, diva. Kalau National Day ya, seperti yang tadi saya bilang, kita kan harus standby lebih awal dong, karena tamu VIP nih Put. Iya, betul. Kenegaraan. Udah nunggu lama nih ya. Datanglah itu panitia bersama sales tim gue, tim pada masanya ya. Pada masanya ya. Gue udah nunggu lama ya Put. Mana kan kita kalau nge-MC kan mau makan takut ya Put ya. Mau makan takut telat. Gak bisa makan. Iya kan gak bisa takut kan. Jadi, semuanya. Nahan lapar aja gitu. Minum aja sampai puasa. Kalau National Day deh. Mau minum pun mikir pipis. Males kan lo bolak-balik ke kamar mandi. Ya pokoknya pressure-nya tuh kenceng banget ya. Betul, I feel. Udahlah ya segala perjuangan itu datang tuh tim sales gue sama tim entah protokoler entah pokoknya orang kedutaan Maroko lah yang jelas ya. Dia datang, dia bawa MC dong Put. Kesel gak sih lo? Gak dianggap Ra. Itu mau nebalikin semua yang table-table gak mungkin gitu kan ya. Mau nimpuk pakai mic juga gak mungkin. Kita sebagai host ya. Gue inget yang in charge di bangketnya si Ray. Gue inget banget deh tuh Put. Inget banget gue. Itu si Ray tuh jadi dia nelongson kali ngeliat gue ya. Ya ampun, nih orang udah, ya pokoknya gue kan all out lah Put. Berusaha all out lah ya. Pasti dong, Indira Muli Raja. Ih senep deh gue kalau inget-inget itu senep Put. Nah, tahun besoknya ya itu kan tahun katakannya lah gue nggak inget sih Put, itu mungkin 2015 2014 2016 lah gue nggak inget. Nah tahun besoknya itu Maroko ada National Day lagi. Si catering sales of catering sales Bapak Anggoro, kalau Anda menonton ya gila dendam Pak Anggoro dengan manusia ke office gue, Indira mau nge-MC lagi nggak buat National Day Maroko? Tentu tidak. Bapak lupa, sakit hati saya belum hilang dari tahun lalu. Wah, Bapak tanya deh ke kedutaannya, dia mungkin udah bawa MC Pak. Dan MC-nya emang MC ini Put, emang MC orang sana, orang Maroko. Oke. Maroko, laki-laki. Ya, gue inget banget laki-laki, orang Maroko, orang sana. Gue kayak, aduh, pening kepala, ya kan? Gue udah pakai kaftan, sia-sia. Gue macam ini ya, udah macam servernya di restoran mana gitu, Abu Nawas kan pakai kaftan, tapi belum dianggap. Masya Allah. Aduh ya. Itu kurang koordinasi apa gimana itu? Nggak tahu, tapi sebenarnya gini sih Put, nggak tahu kurang koordinasi, nggak tahu last minute dubesnya minta tiba-tiba orang ya. No, tapi mereka itu memang udah kasih list, jadi yang mau di salutation siapa aja, mereka udah ngasih. Jadi gue tuh udah pegang dengan gitu, gue mau greet menteri siapa, dubes siapalah itu udah ada di cue card, udah apa salutation kan, berarti emang ya mungkin last minute changing kali ya. Mungkin pun yang menggantikan emang orang Maroko asli gitu, dan gue memang ngerasa mungkin dubesnya lebih prefer untuk
ngobrol atau yang membawakan eventnya emang orang Maroko karena kan National Day gitu, mungkin membawa nasional kali put ya, I don't know. Into the Jelas night. pas tahun berikutnya Pak Anggoro minta, aduh nggak deh Pak, cukup sekian ya, terima kasih, negara lain aja. Bener dong, dia ngasih gue Rusia. Apa? Yang penting event kenegaraan, ya kan? Negara Rusia. Gitu deh. Tapi itu dipastikan tidak ada MC lain ya? Kenapa? Kenapa Rusia? Yang Rusia. Rusia kecil, resepsinya tuh kecil, nggak sebesar Maroko. Maroko tuh di ballroom, gue ingat banget. Di Flores ballroom, member, ya kan? Cukup jangan sedih katanya Bunda. Enggak, nggak sedih Bun, dendam. Cuma dendam aja. Jadi itu ya, pengalaman yang tidak bisa dilupakan selama menjadi MC. MC. Nah, kalau misalnya ya, apa? Kenapa cuman? Apa Mbak? Ya cuman kalau apa ya, however gue ada pengalaman lah. Kalau handle atau MC dan nasional itu memang seribet itu, serempok itu gitu. Jadi ya udahlah. Jadi overall. Jadi ya kalau MC ya, memang selalu ada last minute, selalu ada changing. Dulu gue yang paling kayaknya tahta gue per MC-an itu tertinggi itu ada di depan ring satunya kita. Koperasi. Gue kira di koperasi Put. Di depan bapak itu ya. Iya, lu nggak ada yang mau. Anak PR sama anak sales nggak ada yang mau jadi gue. Itu acara apa ya Put? Gue nggak ngerti itu acara apa ya. Pokoknya upacara itu manggil. Bukan itu acara besarnya dia kok. Yang TWN tumbling itu gue lupa acara. Pokoknya besar, dia manggil banyak pemerintahan. Orang yang di Singosari. Iya, gue inget di lapangan bola ya, apa lapangan futsal gitu ya. Itu protokolnya juga macam gue nge-MC di depan RI 1 itu, ya Allah deg-degannya. Temen gue cuma siruhin waktu itu, yang lainnya semua orang yang gak gue kenal, bawaannya dari sana. Ya kan? Ada ininya, ada partnernya sih? Enggak, gue sendiri. Openingnya gue sendiri, opening sampai pokoknya selama sampai acara utama itu gue. Setelah itu kan balik pindah karena hujan, pindah ke Singosari, pindah ke dalam. Itu baru. Iya, gue ingat sama orang lain. Ada di tandemannya sih satu. Kayaknya gue di mejanya juga waktu hujan deh kayaknya, seinget gue. Kayaknya semuanya gotong meja, bawa itu skirt deh. Cutleries diberesin, kayaknya gue inget itu deh. Iya, gue inget. Tapi kayaknya lu enggak ya? Itu ada tuh, cuman naasnya gue nggak punya dokumentasi itu, lupa gue minta sama si Rosi. Padahal itu yang paling gongnya gue jadi MC gitu. Coba deh minta, karena emang dekornya juga wah ya. Kalau seingat gue tuh dekornya juga fantastis. Karena karena itu ya, ada si bapak itu datang acaranya beliau. Jadi ya begitu deh ya. Terus gue mau nanya ini, balik lagi ke dunia perpiaran lo. Selama corona ini gimana hotel dan kerjaan lo? Itu kan lu pasti kerja berat sih, karena sebagai public relation dan marketing communication-nya itu. Seberat apa sih? Kayaknya ya sama aja lah Put, sama kayak teman-teman semua yang lagi struggling di hospitality industry ya. Karena kan gue udah nggak bisa sugar coating lagi deh, udah nggak bisa pakai flowery words lah yang jadi ya. Jadi nggak cuma perhotelan tapi pariwisata secara umum semuanya. Ya semuanya slow, marketnya soft, slow juga, bookingnya nggak, apalagi kalau buat hotel kayak gue yang kamarnya banyak, conference roomnya banyak, kita kan biasa dapat grup gitu loh Mbak Putri, grup yang meeting kita di DCC tapi tidurnya di tempat gue gitu. Jadi hotel besar, kamar banyak, terus tiba-tiba kosong tuh, AC dingin Bo, ya ampun menggigil. Saking gak ada orangnya atau gak ada eventnya. Iya, biasanya begitu ya.
Kayak macam baru buka ya kan, dingin banget. Ih, jadi berasa banget hawa sepinya tuh berasa gitu karena ya space-nya kan banyak ya gitu. Cuman Tapi ya kamu sempat, kita ikut apa? kamu Tapi sempat ya kita selalu on duty ya, maksudnya tetap berjalan normal hotel Sultan atau baru ada buka sempat kan? off-nya? Baru buka lagi. Kan baru buka. Kita kan baru buka tanggal 24 Juli kemarin. Sebelumnya Hmm. gue sempat unpaid 2 bulan, bulan April, kayaknya 3 deh. April, Mei, Juni itu gue unpaid. Terus langsung Juli project dulu karena kan mau new normal nih Mbak. Kita bikin syuting buat Iya. staycation kayak apa, restoran new Iya. normal kayak apa gitu. Jadi masih per project sampai akhirnya Juli tanggal 24 kita buka, ya udah gue masuk reguler, masuk kayak biasa office hours Biasa. gitu. Udah kemarin gue Jadi sempat lihat sekarang udah ada wedding ya di Sultan ya. udah Mbak, udah 2 wedding sih alhamdulillah, wedding new normal. Kece. Wedding new normal. Seru tuh gue lihat itu. Lucu ya kayak begini. Tamunya sih nggak banyak ya, Ra ya? Enggak sih, jadi sebenarnya konsepnya akad ya. Nah, pasangan-pasangan yang kemarin wedding itu juga nggak serta merta datang gitu loh Mbak, nggak kayak gue ke Sultan aja deh gitu, mau nggak gitu. Jadi kayak emang ya dia udah booking lama, Udah booking ya. kasiannya jadi emang udah pengen nikah di Sultan, kasiannya malah karena pandemik ini yang tadinya mereka mau grande gitu ya, undang karena ballroom gue kan bisa sampai 2.500 ya. Jadi mungkin mereka mau grande sampai ribuan orang, tiba-tiba pandemik ya harus di shrink gitu loh, harus di cut down sampai cuman itu 60-50-an deh gitu. Aku lihat di story kamu tuh kemarin. Iya, dan akad doang, akad only gitu. Jadi ya kasihan sih, mereka kasihan, cuman ya udahlah kita jalanin aja. Terkondisikan ya. Lumayan kan bisa buat bayar gaji. Service charge gimana? Selama pandemi service charge gimana, Ra? Lima jangan ditanya deh. Tapi ada. Ya. Tapi ada loh, Alhamdulillah. Iya ada. Ya kan? Ya walaupun buat taksi 2 hari ya udahlah. Kita masih bersyukur ya, udah ada wedding 2 ya. Sekarang sebentar lagi insya Allah normal, maksudnya walaupun tetap dengan protokol kesehatan. Terus aku mau nanya, kalau misalnya kan si Ibu Indira Puliraja ini kan sering ada di acara-acara sosialita di Jakarta ini ya. Kalau kita lihat karena kalau sebagai seorang PR tuh dulu ada di sini deh. Nanti bentar mukanya Indira tuh muncul di high end. Dulu kalau gue ke PR tuh bacaannya high end gitu ya. Dengan dengan eventnya sosialita itu. Nah, gue pengen tanya, lu pernah nggak sih ada di suatu acara yang lo ngerasa awkward banget gitu, in the middle of nowhere lo kok ngerasanya kok gue nggak intuit sama ini event ya? Pernah nggak lo? Enggak sih Mbak, karena gini, kalau kita diundang ke acara, kita kan harus tahu dulu nih acaranya nih apa, ya kan? Misalnya gue ke let's say sebuah anniversary majalah high end ibu kota, ya nggak? Kita kan harus tahu dulu bukan konsep lah, at least ketika kita dikasih undangan kan kita baca judulnya apa, dress code-nya apa, terus kira-kira nanti yang hadir juga berarti ya paling enggak ada 1-2 orang lah at least yang kita kenal gitu loh. Kan nggak mungkin lah kita di Jakarta Raya ini nggak ada yang kita kenal satupun gitu lah Mbak ya. Maksud gue ya at least pasti ada deh 1-2 orang yang kita kenal atau kita pernah ketemu di event sebelumnya, di event sejenis gitu loh Mbak. Ya udah, jadi kita pelajari dulu, begitu terima undangan, acaranya ini paling si A hadir nih, paling si B hadir nih, kan nih acara yang tipikal mereka juga gitu. Jadi gue sih kalau sampai awkward yang gue freeze gitu ya, sampai gue nggak tahu gue harus ngobrol sama siapa, gue mesti
mingle atau gue mesti gue bingung gue mau mingle sama siapa, gue mau kenal sama siapa sih nggak pernah gitu, nggak pernah sampai sekaku itu, nggak sih. Jadi ya aman ya selama ini ya. Lagian kalau misalnya pun nggak ada yang kenal, pasti Nona Indira ini langsung sosok kenal nggak sih? Jadi pasti ada yang berhubungin aja gitu ya. Lihat-lihatan Enggak, dulu. gue tuh orangnya gue lihat-lihat dulu. Kira-kira kalau dia nyonya banget nih ya, dia nyonya banget yang kayaknya untouchable, ya kan? Dia untouchable, dia cuma mau ngobrol sama ya orang-orang sejenis dia, gue juga nggak mau masuk gitu. Obrolannya akan beda. Tapi pasti di semua event tuh ada klasifikasi sih Put. Kalau kita tuh sering datang ke event tuh, masuk klasifikasi tuh gini, lo akan bisa ngelihat mana orang yang akan cuma mau main sama kalangannya doang, mana orang yang cuma mau main sama teman-temannya dia doang, dan mana orang yang kemana aja juga dane-dane. Ada, dan lo akan lo ke event lo akan bisa baca orang yang seperti itu gitu. Nah, ketika gue ketemu orang yang dia cuma mau main sama golongannya dia aja, udah gue nggak perlu tegur gitu, nggak ada omongan juga yang buat gue bridging atau gue bawa gitu ya, unless dia itu emang orang penting atau high position atau high level di sebuah perusahaan dan gue pergi sama bos gue misalnya. Ya udah gue kenalin sama GM gue, biar aja GM gue yang ngobrol sama dia gitu. Ya, biasanya begitu kan ya. Itu pernah gue jadi, kayak ikut event itu pernah diajak sama almarhumah Ibu Vika ke event itu sama Ray tuh waktu itu. Ray kebetulan waktu itu lagi di PR juga. Itu lagi training. Acara apa ya di apa tuh? Lagi training. Nggak tahu deh acara apa itu tuh yang jadi kita kata si almarhumah tuh ngajarin kita gimana lo ada di suatu event. Itu benar sih. Lo bisa ngelihat berbagai macam karakter, Pak. Ini Dira please apa gimana? Wifi-nya sebentar. Mudah-mudahan segera tersambung lagi. Pesan aku ngobrol tentang pernah nggak sih Dira datang ke suatu acara terus dia ngerasa awkward sama acaranya, tapi pengalamannya Dira itu alhamdulillah enggak ya. Tapi dalam setiap event itu selalu ada klasifikasi orang yang datang. Maksudnya kita bisa lihat siapa mau main sama siapa gitu ya, Raya. Iya. Lama-lama kalau kita sering ketemu orang, kita bisa deh baca bahasa tubuh, baca apa ya, gerak-gerik. Itu kalau kita sering ketemu orang, kita akan terbiasa gitu. Nah, itu tadi waktu kita kenalan dia tertarik atau enggak ngobrol sama kita tuh kita bisa tahu lah ya. Iya, bisa awal pertama conversation, iya benar. Iya, bahkan first impression orang judgment aja tuh ada gitu loh, bisa banget gitu, dan itu possible sekali. Makanya jadi ketika gue ngerasa ada dia emang cuma mau ngobrol sama orang-orang tertentu dan gue pergi sama bos gue, ya I'll leave it to my boss gitu. Gue kenalin aja sama GM gue biar dia aja yang ngobrol pada berdua, ya kan, amprok gue cari teman yang lain gitu. Iya bener. Event dalam waktu dekat ini ada event apa? Dalam waktu dekat ini gue apa tuh? Skal? Kalau sih bapak gue yang member ya, bos. Jadi gue dayang-dayang aja, dia minta datang ya baik, saya akan hadir begitu. Iya. Terus event kamu apa yang terdekat? Eventku itu kalau Mbak Putri pernah dengar zaman Hilton dulu tahun 90-an itu kita punya outlet, bukan kita, Hilton dulu punya outlet namanya Pizzeria. Nah, zaman Sultan zaman Sultan ini mau dihidupkan kembali rencananya. Jadi aku mau launching sama teman-teman media sih. Aku mau launching sama teman-teman media di tanggal 7 dan 8. Jadi sekalian aku juga mau kasih tahu teman-teman media soal new normal staycation di Sultan tuh kayak apa gitu. Nanti kalau udah officially buka, lu harus datang, Mbak. Ya, kita ketemuan ya di Sultan ya. Penthouse ya. Iya penthouse. Ulang tahun lu deh, ulang tahun lu. Nanti gue bikinin kasur lo,
ditabur kembang-kembang apa deh gitu, Oh ya Put. Allah, kembang-kembang deposito boleh. Kembang-kembang deposito milihnya saudara-saudara. Susah ya, Nek, kembang deposito. Susah banget. Dira, kan ini nih Put, pasti nih ada banyak. teman aku kenalin nih. Siapa? Tuh ada Halo, iya Muti, sapa-sapa dulu. Mutiara. Iya, Mutiara Adik itu juga, Mutiara, itu hai corporate. kakak Mutiara. Oh oke. Muti, gitu. Corporate ya? Oh ini si Aci Ya tadi corporate bilang, macam dulu tadi DHR, Tiger Put. Day namanya. Oh iya iya DHR. Apa sih kalau corporate Sultan? Singgasana Hotels Soalnya and kan Resort. apa singgah sana? Ada di Singgah sana. Aduh, kenapa? Aduh. Jadi sudah di Gue lagi. Sultan, kemudian duduk di Singgasana. Seperti itulah Putri ya, kerajaan Oh, banget. pantas. Oh, filosofinya Lucu seperti itu. banget ya. Gue juga baru Kerajaan. ngerti. Ada kesultanan, kemudian corporate kita namanya Singgasana gitu. Setelah gue runut-runut, gue pikir-pikir, oh iya ya, ini Iya, iya, royal kayak sekali, filosofi. royal Royal Heritage. Beda lagi tuh Royal Heritage. ngakak Aku aja mau tuh tahu Put. dong, kamu apa? Apaan? Muti. Ngakak. Ngakak. Aku Apa mau tahu Mbak? dong Mau kalau nanya apa misalnya ini apa? Mbak? Kalau kamu ngerasa nggak, kamu punya kan setiap orang pasti punya selling point dong. Kalau aku sih sebenarnya belum bisa nebak selling point kamu apa. Tapi kalau kamu berkaca dengan diri kamu sendiri, biar teman-teman tuh juga bisa ini selling point gue apa ya. Jadi gitu bisa termotivasi untuk mengembangkan si selling pointnya ini. Kalau kamu apa? Gimana caranya membaca selling point kita gitu? Tadi soalnya agak keputus Put, sorry. Iya gitu. Kalau saran dari gue sih, ya kita harus kenal dulu diri kita sendiri ya Put. Maksudnya kenal diri kita tuh kita harus kenal purpose of life kita apa, terus alasan kita melakukan itu tuh apa. Kemudian nih ketika lo udah tahu purpose lo dan kenapa lo mau melakukan itu, lo akhirnya bisa bisa pilih jalan gitu loh. Itu nanti kayak ini kok, kayak apa ya, kalau gue ya, itu kayak nanti dikasih aja jalannya gitu loh Put. Kalau lo emang udah istilahnya tuh kayak trust your gut gitu loh. Lo harus tahu gut, GUT ya Put. Gut tuh apa? Ya GUT. Apa sih Put? Gut tuh Wi-Fi-nya. Kalau lo emang ngerasa, oh iya gue pengen jadi A, kemudian ya gue pengen jadi A karena kalau gue jadi A gue akan begini. Gue pengen jadi, let's say misalnya gue gitu ya, gue pengen jadi PR karena jadi PR itu it's my personality anyway, my personality is already there. Kemudian selebihnya gue nawa itu niat aja, belajar, learning by doing, bahwa gue bisa gitu. Trust your gut, dan kayaknya tuh everything will fall into place aja gitu. Gue am a great believer of that loh Put. Jadi gue tuh a great believer of you have to trust your gut. Terus lo tahu purpose lo apa, lo tahu lo mau ngapain ke sana, lo kenal diri lo, and everything will fall into place like boom. Menurut gue ya. Jadi sebenarnya memang kita harus tahu lo sebenarnya lebihnya di mana nih. Kalaupun ragu-ragu, lo harus mencoba berarti kan. Kayak gue pun dulu emang gue bisa yang jadi MC. Kalau nggak diceburin, lo nggak akan pernah tahu, gitu kan? Iya, dan lo pasti feeling lo akan main dong. Feeling lo akan mau, gue bisa nih. Betul. Gue intuisi nih. Feeling lo pasti akan main ke situ. Jadi ketika lo udah yakin, lo emang udah gue bisa gitu. Ya udah, lo niatin, lo seriusin, selebihnya tuh akan datang dengan sendirinya. Udah ngalir dari sananya gitu loh Put. Benar. Believer of that gitu. Jadi makanya gue tuh bukan orang yang ngoyo ya. Kalau ada istilah orang kan ngoyo gitu, dia hard work, kerja bagai kuda gitu. Tapi kayaknya hasilnya mentok aja. Kan ada yang orangnya kayak gitu ya Put ya. Ada aja. Gue sih alhamdulillah nggak gitu. Gue ngerasa bahwa gue udah tahu porsi beliefnya tuh sekian, porsi kerjanya tuh sekian, porsi surrendernya tuh ada. Nah surrendernya itu yang akan fall itu, kalau menurut gue. Terus jadi itu ya, lo tuh harus trust your gut,
tapi juga harus dibarengi sama keberanian lo untuk mewujudkan intuisi lo gitu kan, nggak cuma Iya, iya. aja, maksudnya nggak dibiarin gitu aja, lo harus juga ada effort sih di situ ya. Iya, dan menurut gua kalau lo udah tahu gut lo, udah tahu insting dan intuisi lo ke sana, lo juga akan bikin planning gitu loh. Jadi percuma lo punya bakat, Iya, lo punya gut, betul. lo punya feeling, Nah itu tapi lo dia, nggak tahu how to get there-nya gitu. kayak kemarin gue ngobrol sama Dista itu yang bikin lo tetap maju tuh harus ada, lo harus punya goal, harus punya tujuan ya kan gitu. Jadi lo tahu Ada kemana mungkin nih, mau ngapain. Ya apa, kenapa ada Mbak Iin baik. Aku ini, ada telat temen aku masuk. juga. Kamu Kamu gimana sih telat masuk sih. terus? Oh enggak ya, dia pasti masih di kantor. Mbak Iin ini suka jam segini tuh suka masih di hotel, Gue curiga kerja nggak betah di keras juga. rumah, Put. Aduh ya ampun, jangan-jangan dia enggak lah, dia sangat ini kok, momi sekali, momi sekali, emang suka begitu, dia suka lupa. Terus Ra, Kesayangan tadi kan aku, oh my God. Ya apa, Mbak? siapa, Itu jadi tuh Mbak Iin. oh iya, gue lupa scrolling ke bawah jadi gue iya. Terus gue Iya apa? sebagai ini kan, lo kan kita ngeliat stoknya Indira Puliraja ini selalu cuawaan ya, ngakak mulu pokoknya ya. Semua orang first impression Indira tuh selalu ceria gitu. Sebenarnya Iya. lo pastikan sebagai manusia biasa, Ra, kamu pernah ngerasain at the lowest point gitu kan, maksud gue di saat lo ada Iyalah. lagi drop, lagi down, lagi lo nggak in moodnya tuh lagi, aduh lagi nggak banget ya, walaupun di situ hari itu misalnya lo harus host acara apa, tapi lo lagi nggak, mood tuh benar-benar mood swing banget ya, namanya perempuan gitu kali ya, atau ada apa gitu, itu lo gimana Gue memanipulasinya dan bagaimana gue sering memanipulasi kata-kata itu. manipulasi. Manipulasi ya, Bo. Kalau gue gini, Mbak Put, gue sih termasuk yang nggak punya mood swing. Gue tuh nggak mood swing. Jadi kalau gue marah sama lo, Kepribadiannya nggak mood swing. gue marah sama lo aja. Gue nggak marah sama si B, si C, si D, si F, enggak. Karena gue selalu punya, gue selalu apa ya, gue tuh menanamkan di kepala gue, kalau gue marahnya sama lo, si B, si C, si D nggak deserve my anger, karena mereka nggak ngerti. Kan gue gedeknya sama lo, gue nggak gedek sama yang lain gitu. Nah makanya gue nggak punya mood swing. Jadi kalau gue marah sama lo ya gue put my emotion atau put my intention ya sama lo aja, yang lainnya ya udah gitu. Makanya gue sebisa mungkin memilih emosi sih, Mbak Put. Jadi kayak kalau gue sebelnya di kantor ya di rumah jangan sebel juga. Misalnya keselnya di rumah ya ke kantor jangan sebel juga gitu. Jadi apa ya, dipilah-pilah gitu, dibagi-bagi. Gue itu gitu. Jadi kayak gue selalu put my position, gue kan nggak mau disemprot ya udah gue nggak mau nyemprot orang gitu. Dan lo juga nggak deserve my anger karena lo kan bukan lo yang salah gitu loh. Gue marahnya sama orang lain, gue kesel sama orang lain. Nah makanya jadi gue termasuk beruntung, gue nggak punya mood swing, itu yang pertama. Tapi kalau lo tadi bilang the lowest point of my life, ya iyalah manusiawi lah Mbak Put ya, nggak ada orang yang senang terus ya kan, nggak ada orang yang happy terus. Tapi balik lagi gue juga memilih emosi gue gitu loh. Apalagi kalau buat di sosial media, apalagi ketika ketemu orang, gue harus pilih emosi yang happy, ya kan? Harus pilih gitu ya. Bahagia, ya kan? Gitu. Nah, emang untungnya juga gue mudah memanipulasi gitu. Gue mudah memanipulasi perasaan gitu. Karena mungkin tadi ya, gue bisa menempatkan emosi gitu loh. Gue bisa memilih-milih, oh kalau sekarang marah, nanti marahnya masih A, ya udah ke si B nggak usah marah, ke si C juga nggak usah kesel. Gue gitu. Karena mereka nggak deserve dapat emosi yang sama gitu. Terus tapi kalau emang bener sih, kalau misalnya kenapa Mbak? Ya nggak, kenapa tadi lo aja dulu ngomong apaan? Nggak, tapi biasanya kalau pengalaman gue nih ya, saat lo lagi nggak enak gitu ya suasana hati lo, tapi kalau ketemu orang baru, orang baru ketemu orang lain gitu ya, lo berinteraksi tuh bisa
nge-boost up your mood gitu kalau gue, karena gue termasuk Bisa. yang mau nggak mau, maksudnya kayak gitu, memanipulasi gitu ya. Padahal suasana hati lo lagi porak-poranda, tapi ketika ketemu orang, di saat lo harus kerjain emang yang udah jadi kewajiban lo tuh jadi nge-boost up kan. Bisa karena orang yang bisa lagi jadi seneng kan juga ke kita. benar, exactly. Dan gue juga gitu sih, gue berusaha banget nggak deh kalau gue marahnya sama lo ya udah gue marahnya sama lo aja, yang lain gue nggak perlu sewotin, nggak perlu begitu, karena ya kasihan juga lo kan nggak ngerti duduk permasalahannya apa gitu loh. Tapi lo kecipratan. Dan itu gue belajar sama Bu Citra. Gue tuh benar-benar belajar memanage emosi itu dari Bunda. Karena gue inget banget, misalnya nih gue dimarahin bos gue. Gue nggak mungkin, atau gue sebisa mungkin baca punya Bunda. You don't have to pretend to be happy unless you are hoteliers. Bener banget. Yes, benar-benar. Nah itu juga bawaan apa ya, Bo? Tuntutan profesi ya. Nah, berarti. Iya, benar, itu maksud gue. Jadi tuntutan profesi kadang emang meminta kita tuh emang harus selalu jadi happy person everywhere, ya kan? Walaupun sebenarnya kita juga manusia biasa, ya kan? Tapi nggak apa-apa juga sih, Put. Maksud gue, apa ya? Ya nggak apa-apa juga, pura-pura senang aja dulu, ya kan? Emang. Tapi emang bener loh. Maksudnya, kalau kita pun pura-pura senang, tadi kita senang beneran kan? Karena kita ketemu orang-orang yang lagi, misal ketemu lu gitu ya. Gue lagi sebel banget, tiba-tiba ketemu lu ketawa-tawa, udah lupa sendiri kan? Sama yang bisa, paling ntar kalau sendiri baru berasa lagi gitu. Iya. Terus. Oh my god, Bira udah tinggal 4 menit lagi kan? Sebel deh gue nih kalau udah begini nih. Sebelum 1 jam sebelum ya. Oh, bener banget. Bisa sih ditambahin nanti. Iya. Tapi jadi tadi ya, itu ya. Mungkin pertanyaan terakhir atau mau bikin rangkuman? Rangkuman ya. Pokoknya belum rangkuman. Gue masih pengen lo kasih. Tetap harus taking minutes ya. Lo bikin minutes of meeting. Minutes of meeting ya, Bun. Terus ya udah, jadi gue dari merangkum dari pokoknya tadi untuk lo harus tahu trust your gut, biar lo tahu gimana lo tahu selling point lo, gimana lo menggrow up apa yang udah jadi kelebihan lo, yang udah gifted sama lo. Itu tadi dari Dira itu katanya trust your gut ya, karena kan memang intuisi itu kalau kita bisa dengerin dan kita pahami baik-baik, itu memang benar adanya ya. Iya, dan lo harus kenalin diri lo sendiri dulu. Lo maunya apa? Lo maunya apa? Lo maunya kemana? Kalau lo udah tahu, ya udah nanti lo akan bisa bikin planning. Udah, terus lebihnya datang dengan sendirinya deh, kayak jalan Tuhan tuh. Wah, dibuka aja gitu loh, Put. Buat yang lagi, siapa tahu nanti setelah ini banyak yang 50 juta orang yang fansnya Indira pengen tahu gimana caranya jadi seorang public relation and marketing communication yang sehakikinya itu tips-tipsnya apa? Oh no, di saat Dira, coba kamu silakan. Gue ngeri aja. Aku ngeri. Iya, aku tadi keputus apa? Kamu boleh sharing tips-tips kamu. Tips-tips kamu supaya siapa tahu ada yang pengen jadi public relations atau marketing communication dan berkecimpung di dunia perbacotan ini, mungkin kamu bisa sharing tipsnya. Ya kalau buat gue, Mbak Put, balik lagi ya tadi ya, jadi PR itu sebenarnya jadi PR yang baik itu sebenarnya jadi teman yang baik. Jadi teman yang baik itu kayak apa sih? Ya lo ada simpati di situ, ada empati di situ, lo nggak oportunis, lo nggak datang saat lo butuh doang. Kalau lo nggak butuh, lo ya udahlah, gue nggak kenal lo siapa gitu, nggak gitu. Jadi gue jadi baiknya jadi teman yang baik. Selebihnya skillnya tuh lo bisa belajar, karena again gue kan bukan lulusan komunikasi ya Mbak Put, cuman gitu, dan organisasi yang tadi gue bilang lah, pengalaman gue dulu muda ya emang di dunia perbacotan itu gitu loh. Skillnya tuh bisa diasah, pengetahuannya bisa lo pelajari sendiri, networkingnya bisa lo bangun, tapi personality-nya jadi teman yang baik itu harus di sana gitu. Jadi lo jangan pernah ada di kepala lo kalau lo mau jadi PR karena enak ya bisa masuk masalah. Apa Mbak? Pause dulu, gue akan melanjutkan sesi ini.
Ini karena udah hitungan detik. Sebentar keputus, nanti habis itu gue sambung lagi ya. Karena nih Ditunggu. poin yang bener, yang bagus banget harus gue share. Jadi Oke. kita, ini tinggal 7 detik lagi. Oke. Stay in, jangan kemana-mana. Aku pause dulu.